Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Edisi kali ini masjidku berada di daerah Klaten, Jawa Tengah. Klaten merupakan sebuah kabupaten di Jawa Tengah dengan jumlah penduduk sekitar lebih dari 1 juta jiwa dan memiliki luas wilayah sekitar 655,56 km persegi. Nama kota Klaten sendiri berasal dari kata kelati, yang berarti buah bibir. Kata kelati ini kemudian mengalami desimilasi menjadi Klaten. Sejak dahulu, Klaten memang terkenal dengan kesuburan tanahnya. Hal ini dikarenakan secara topografi, Klaten khususnya di wilayah utara terletak di lereng Gunung Merapi. Dengan demikian, Kabupaten Klaten merupakan wilayah pertanian yang sangat potensial. Di sisi lain, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah sangat erat dengan sejarah penyebaran agama Islamnya. Masjid Alit Jatinom merupakan bukti sejarah penyebaran Islam di Kabupaten Klaten ini, pemirsa. Seperti apa ya pemirsa sejarah dan keunikan dari masjid ini? Tetap di masjidku ya. Masjid ini dibuat antara abad 16 akhir atau 17, sekitar tahun 1613 sampai 1645. Masjid Alit yang dibangun oleh Syekh Wasibakno atau lebih terkenal dengan Ki Ageng Gripik ini terletak di Desa Jatinom. Desa ini jaraknya sekitar 10 km sebelah timur laut kota Klaten. Masjid Alit Jatinom ini letaknya di Semen Jatinom, Klaten. Nah, Semen itu nama dukunnya ini, terus Jatinom itu kelurahan, Jatinom lagi kecamatan, untuk Klatennya kabupaten. Menurut beberapa sumber menyebutkan bahwa Ki Ageng Gripik merupakan keturunan Brawijaya V. Namun, sumber lain menyebutkan bahwa Ki Ageng Gripik merupakan keturunan keempat, Syekh Maulana Malik Ibrahim, dan bertemu pada generasi ke-11 dengan pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Peran serta apa sampai ke sini Ki Ageng Gripik? Memang ada beberapa versi yang diyakini oleh masyarakat Solo dan Jogja. Ini adalah Kiai Ageng Gripik ini masih keturunan Bri Kertabumi, yaitu Raja Brawijaya terakhir, Raja Brawijaya kelima. Wilayah Jatinom merupakan wilayah yang dihadiahkan oleh Sultan Agung kepada Ki Ageng Gripik.
karena jasanya mengatasi pemberontakan Raja Palembang terhadap Mataram. Disebut Jatinom karena dahulu wilayah ini merupakan alas atau hutan jati yang mayoritas pohon-pohon jatinya masih muda, pemirsa. Dulu tempat ini belum sepadat seperti sekarang ini. Jadi masih berupa hutan. Tapi ingat, hutan di tempat ini adalah hutan yang karakteristiknya tanah adalah tanah-tanah pasdas dan berpasir. Karena apa? Letak daerah ini adalah antara lembah atau antara lereng Merapi dan lereng Batu. Atas saran Sunan Pandanaran, Ki Ageng Gribik kemudian membangun masjid di wilayah tersebut untuk menyiarkan agama Islam. Hingga kini masyarakat menamakan masjid tersebut dengan Masjid Alit. Kalau agama, ini berjumpa dengan Sunan Pandanaran, maka beliau selalu wawan pangandikan, berbicara empat mata. Sunan Pandanaran ini menyampaikan Islam. Nah, kemudian tambah ilmunya ini, Wasibagno ini tambah. Nah, kemudian disuruh oleh Sunan Pandanaran, ya sudah, Anda menetap di sini, berdakwah di lingkungan ini. Nah, biasa seorang wali, seorang kiai, kalau sekarang itu dibagi wilayahnya untuk berdakwah. Nah, menetaplah di Jatinom. Masjid Alit Jatinom ini, pemirsa, dibangun pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo sekitar tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Di samping sebagai Raja Mataram, Sultan Agung kala itu juga dikenal sebagai Panotogomo atau pemimpin agama. Masjid ini dibuat antara abad 16 akhir atau 17, sekitar tahun 1613 sampai 1645. Itu kan kekuasaan Sultan Agung. Mendengar berita perkembangan pengaruh dakwah Ki Ageng Gribik, Sultan Agung membangunkan masjid yang lebih besar lagi untuk Ki Ageng Gribik, yang hingga kini masjid tersebut dinamai sebagai Masjid Besar Jatinom. Karena apa? Islam berkembang di Jatinom. Maka ketika itu Kanjeng Sinun Sultan Agung sampai ke sini. Istilah apa? Membuktikan. Apa bener nek Islam itu berkembang no daerah wewengkonku, istilah bahasa Jawanya kan seperti itu. Apa benar di wilayah Mataram saya di Jatinom itu Islam berkembang? Akhirnya di sini ya sampai santri-santrinya para calon itu banyak. Maka Kanjeng Sinuwun perintah, oh ya Kisana gawe masjid sing luwih gedhi ning Iring Kulon kono. Buatlah masjid lagi yang lebih besar. Karena apa? Santrinya orang Islam sudah banyak, maka disuruh membuat masjid yang lebih besar, dinamakan Masjid Gede. Oke, ini menjadi catatan. Ada Masjid Alit, ada Masjid Gede, ini di Jatinom. Nah, panjenengan harus tahu, ketika Mataram Islam, Masjid Gede itu pada zaman Mataram Islam itu hanya ada 3, Mas.
ya. Pada kerajaan-kerajaan ya, satu masjid gede Ngayuk Jakarta di kota gede itu, ya. Kemudian yang kedua masjid gede Surakarta, dan yang ketiga masjid gede Tinom atau Jatinom. Semuanya diubah dalam arti apa? Mulai catnya, pintu-pintunya catnya sudah diubah, cat modern. Struktur bangunan Masjid Alit sangat sederhana pemirsa, dengan denah dasar berbentuk persegi dan terdiri dari serambi, serta ruang utama masjid. Kemudian beratap susun sebagaimana masjid bersejarah lainnya. Pada tahun 1997, masyarakat memugar atau merehab total Masjid Alit ini. Kemudian oleh Balai Cagar Budaya pada tahun 2012 diubah lagi mendekati ke warna dan bentuk aslinya. Nah, berjalan tahun 1997 masjid ini juga dibenahi dan semuanya diubah dalam arti apa? Mulai catnya, pintu-pintunya catnya sudah diubah, cat modern. Ya, oleh siapa? Oleh masyarakat, oleh para jamaah. Nah, kemudian tahun 2012 yaitu pasca gempa itu kan 2006. Nah, ini mustaka ini miring. Ya, mustaka ini miring. Nah, maka saya selaku orang Jatinom peduli memberikan laporan kepada siapa? Kepada BPCB selaku penanggung jawab. Ini sudah menjadi catatan purbakala. Jadi ini kalau ada kerusakan takmir nggak bisa, saya selaku pengelola nggak bisa. Bisanya apa? Lapor, yang nanti menindaklanjuti adalah BPCB. Nah, tahun 2012 ini dibugar, semuanya dikembalikan, termasuk mencari pintu. Pintu ini dicari. Nah, kemarin pintunya tahun 97 pintunya bukan ini. Nah, ini pintu tahun 1826. Akhirnya ketemu, dikembalikan. Catnya dikerok atau dihilangkan. Masjid Alit dibangun di atas tanah seluas 630 meter persegi dengan luas bangunan utama adalah 8 kali 8 meter persegi. Dengan ketinggian dinding 2,5 meter dan ketebalan dinding 35 cm. Adapun struktur atap masjid berbentuk tajuk bersusun 3 tingkatan. Dahulunya adalah sirap dari kayu yang sekarang diganti dengan genteng dari tanah. Bagian paling atas atap masjid ini dihiasi dengan mustaka pemirsa. Mustaka ini berhias motif sulur-sulur daun. Mustaka, Mas. Mustaka yang ada di atas ini adalah mustaka istilahnya kluwian. Kluwian, kalau istilah Yogyakarta itu mustaka kluwian. Kaluwian. Nah, ini ada beberapa bagian. Yang paling atas itu adalah godo. Nah, ini sebenarnya ketika itu memang banyak sekali orang yang menganggap bahwa mustaka Masjid Alit Jatinom ini kok unik, terbuat dari terakota dan ornamennya sangat unik.
Di semua, mungkin di seluruh Nusantara tidak ada yang sama seperti ini. Masjid Alit Jatinom awalnya hanya memiliki satu pintu utama di bagian tengah dengan ukuran lebar 145 cm dan tinggi 192 cm yang memiliki 2 daun pintu. Di bagian atas pintu utama dihiasi dengan hiasan kaligrafi yang merupakan ornamen tambahan. Kemudian di sebelah kanan dan kiri pintu utama terdapat 2 buah pintu pengapit yang juga merupakan ornamen tambahan. Pada tembok bagian utara yang menghubungkan ruang pawastren terdapat 1 buah pintu, sehingga masjid ini memiliki total 4 pintu. Dan 4 jendela, 2 di sisi selatan dan 2 di sisi utara. Kemudian ciri masjid utama pintunya 1. Dulu pintu 1. Kemudian jendela kanan kiri. Itu masjid klasik, depan loh Mas. Nah, kemudian ini masih utuh. Nah, ini masih utuh seperti dulu tuh dikembalikan. Nah, kalau yang pintu kanan kiri ini sudah diubah. Dulu jendela sama seperti ini. Nah, ini kemudian ada pawastren. Nah, pawastren ini adalah tempat untuk jamaah wanita. Bagian mihrab dari masjid ini merupakan bagian yang khas dan unik, mengingat bentuknya yang menyerupai pintu sebuah candi dengan motif hiasan sulur-sulur daun pemirsa. Ruang utama dari Masjid Alit ini ditopang oleh 4 tiang utama yang berdiri di atas ompak batu, yang jika diperhatikan dengan seksama pemirsa, maka keempat tiang penyangga ini posisinya tidak simetris antara satu dengan yang lainnya. Ketinggian ompak batu ini menjadi keunikan tersendiri dari Masjid Alit Jatinom. Kegiatan masjid untuk jamaah rutin seperti tadi Mas lihat, untuk jamaahnya sini tuh walaupun masjidnya kecil, namanya Masjid Alit memang, itu namun jamaahnya lebih banyak daripada masjid besar. Ya untuk 5 waktu sholat itu mesti banyak. Apalagi kalau maghrib, isya, subuh itu banyak. Ya. Terus kegiatan untuk malam Jumat itu diadakan pengajian rutin, namun tempatnya di aula sana. Kalau yang di sini itu hanya istilahnya kultum, itu tiap malam Ahad itu berada di sini. Jadi habis sholat maghrib selesai, habis terus diadakan kultum, ya maksimal 10 menit. Terus nanti ibu-ibu tadarus di luar ini. Masyarakat sekitar Masjid Alit Jatinom di bawah kepengurusan takmir masjidnya selalu berusaha untuk memakmurkan Masjid Alit Jatinom ini dengan beragam kegiatan. Tentunya selain digunakan untuk sholat berjamaah, banyak sekali kegiatan bermanfaat yang dilakukan di masjid ini. Nah pemirsa, demikian profil Masjid Alit Jatinom. Semoga bermanfaat ya. Saya Sufyan undur diri, sampai jumpa di edisi Masjid Bersejarah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.